Halo semuanya, Assalamualaikum dan semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pak Edi. Sebelum belajar, pastikan anak-anak semuanya sudah berdoa dan menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dalam pembelajaran ini. Karena seburuk-buruk catatan masih jauh lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar anak-anak semuanya bisa terus belajar melalui channel ini. Are you ready? Let's go. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi campuran dan perpangkatan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah melihat ataupun menonton video ini, diharapkan anak-anak semuanya mampu melakukan operasi campuran dan pemangkatan bilangan bulat dengan benar. Sebelum melakukan pembelajaran ini, mari sama-sama kita ingat materi sebelumnya tentang perkalian dan pembagian yang menjadi prasyarat pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama adalah perkalian. Adakah anak-anak masih ingat apa itu definisi perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Sebagai contoh, 3 kali 4 itu artinya 3 kali 4-nya. Jadi 4 ditulis sebanyak 3 kali dalam operasi penjumlahan, sehingga hasilnya adalah 12. Mudah ya? Dan saya yakin anak-anak masih ingat. Selanjutnya, pembagian. Nah, pembagian ini adalah lawan ataupun inverse dari perkalian. Kalau perkalian penjumlahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Sebagai contoh, kita lihat 8 dibagi 2. Itu artinya 8 dikurang 2 sama dengan 6 dikurang lagi 2 sama dengan 4 dikurang lagi 2 sama dengan 2 dikurang lagi 2 sama dengan 0 sampai habis. Sehingga 8 dikurangi 2 sampai habis terjadi sebanyak 4 kali. Maka 8 dibagi 2 adalah 4. Bisa ya? Oke. Selanjutnya kita ingat kembali perkalian tanda positif dan negatif. Nah, ini sangat penting. Nanti dalam mengoperasikan operasi campuran bilangan bulat. Ini wajib diingat kembali. Di mana positif dikali positif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif, negatif dikali positif adalah negatif, negatif dikali negatif adalah positif. Lebih mudahnya, kita ingat jika tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Jika tandanya berbeda, dikalikan, maka pasti negatif. Ya. Positif, positif, sama kan? Jadi positif. Negatif, negatif, sama nggak negatif? Jadi positif. Nah, itu aja ya, untuk memudahkan kita mengingat. Setelah mengingat tentang materi yang kemarin, nah, maka kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pembahasan pertama pada pertemuan kali ini adalah tentang operasi campuran bilangan bulat. Selanjutnya, tentang bilangan bulat berpangkat. Baik, tentang operasi campuran bilangan bulat. Jadi pada operasi campuran bilangan bulat itu ada aturan ataupun kaidah. Ya, kaidah-kaidah operasi campuran bilangan bulat. Nah, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan itu setara. Ya, penjumlahan dan pengurangan itu setara ya. Arti setara apa? Setingkat. Sama kedudukannya. Maka pengerjaannya dari sebelah kiri. Ya. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua tentang operasi campuran bilangan bulat.
ada perkalian dan pembagian. Itu setara. Jadi perkalian dan pembagian itu kedudukannya setingkat ataupun sama. Maka pengerjaannya dari sebelah kiri. Nah, itu kaidah kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, nah ini penting. Perkalian dan pembagian itu lebih tinggi. Perkalian dan pembagian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka pengerjaannya perkalian dan pembagian didahulukan. Jadi nanti ketika kita mendapati soal ada operasi penjumlahan dan pengurangan, satu operasi dengan kali dan bagi, maka yang didahulukan adalah kali dan baginya. Ya. Selanjutnya yang keempat, aturan yang keempat, jika dalam operasi campuran terdapat pangkat, maka harus didahulukan pangkatnya. Nah, ingat-ingat ya. Jadi ada pangkat, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Itu semua nanti yang didahulukan adalah pangkatnya. Yang kelima, jika dalam operasi campuran terdapat kurung, maka diutamakan lagi pengerjaannya. Nah, jadi kalau ada kurung dalam operasi campuran bilangan bulat, ada pangkat juga, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang, maka yang paling didahulukan adalah kurung. Baru pangkat, baru kali, bagi, tambah, dan kurang. Tergantung dari posisi sebelah kiri dan tingkat keutamaan dari operasi tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dengan contoh. Yang pertama, kaidah yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan itu setara. Maka pengerjaannya dari sebelah kiri. Kita lihat contohnya. 9 ditambah 7 dikurang 6. Ada tambah, ada kurang. Tambah di kiri, kurang di kanan. Karena tambah dan kurang itu setara, maka dikerjakan dari kiri. Berarti kiri sebelah kirinya apa? Tambah, berarti ditambah dulu. Baik, kita jawab. Nah, seperti ini. 9 ditambah 7 dikurang 6. Sama dengan, sekali lagi, Pak Edi ditegaskan, tambah dan kurang setara. Dikerjakan dari kiri. Maka tambah dulu dia ya, yang Pak Edi kasih warna merah ini. 9 ditambah 7 dulu. Berapa hasilnya? Ya, 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kemudian dikurang 6. Hasil akhir adalah 10. Paham ya? Mudah. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. 11 dikurang 8 ditambah 5. Sekali lagi, tambah dan kurang itu setara. Dikerjakan dari kiri. Siapa yang kiri? Kurang atau negatif. Ya. Dan di kanan adalah positif. Maka diapakan dulu? Yuk, kita jawab. Nah, operasi ini 11 min 8 ditambah 5 sama dengan, karena negatif di sebelah kiri maka didahulukan ya, 11 dikurang 8 baru ditambah 5. 11 dikurang 8 berapa? Ya, 3 ditambah 5 hasilnya tentu 8. Selanjutnya, aturan yang kedua ataupun kaidah yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian itu setara. Nah, maka pengerjaannya dari sebelah kiri. Baik, kita ikuti contohnya. Yang pertama, 9 dikali 8 dibagi 4. Kira-kira ini dikali dulu atau dibagi dulu? Iya, karena kali dan bagi itu setara,
maka dikerjakan dari sebelah kiri adalah dikalikan dahulu. Maka 9 dikali 8 adalah 72. 72 dibagi 4 hasilnya adalah 18. Iya, bagus sekali. Paham ya? Saya yakin anak-anak paham semuanya. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, 115 dibagi 5 dikali 8. Kali dan bagi setara. Dikerjakan dari kiri. Yang di kiri siapa? Bagi, maka dia dibagikan dulu. Kalau nanti dikalikan dulu, pasti hasilnya berbeda dan tentu itu menyalahi kaidah dan pasti salah. Berdasarkan kaidah ini, maka kita kerjakan bagi dahulu. Sehingga 115 dibagi 5 dikali 8. Kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. 115 bagi 5 berapa? Ya. Silahkan coba dihitung. Hasilnya adalah 23. Kemudian baru dikalikan 8. 23 dikali 8 adalah 184. Jelas ya dari kaidah yang kedua ini. Selanjutnya kita menuju kaidah yang ketiga ataupun aturan yang ketiga. Apa itu? Perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka pengerjaannya perkalian dan pembagian didahulukan. Nah, jadi kalau ada kali, bagi, tambah, kurang dalam satu operasi, maka itu didahulukan apa? Kali dulu atau bagi dulu, baru terakhirnya nanti tambah atau dikurang. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 9 dikali 7 ditambah 144 dibagi 6 dikurang 8. Di sini ada kali, ada tambah, ada bagi, ada kurang. Maka sesuai dengan kaidahnya, kali dan bagi lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Pengerjaannya didahulukan kali dan baginya. Nah, ingat ini ya. Sehingga Pak Edi kasih tanda merah ini kali dulu dan dibagi dulu. Jadi kita kalikan dulu sekarang. 9 dikali 7 berapa? 63. Kemudian itu dibagi dulu lagi. 144 dibagi 6 berapa? 24. Nah, karena kita dahulukan kali dan bagi, maka penjumlahan tetap, pengurangan tetap. Nah, turun ke bawah ya. Oke, setelah dikali, setelah dibagi, baru penjumlahan dan pengurangan. Jumlah dan kurang setara. Kembali ke kaidah pertama, dikerjakan dari kiri ya, dari kiri. Berarti 63 ditambah 24 dikurang 8. Hasil akhirnya adalah 79 ya. Bisa ya? Saya yakin anak-anak semuanya bisa memahaminya. Baik, contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Di sini ada negatif 9 dalam kurung, kemudian min 225 dibagi 25 dikali dalam kurung negatif 6 ditambah 45. Sebagaimana kaidah yang ketiga, bahwa perkalian dan pembagian lebih tinggi, maka didahulukan perkalian dan pembagiannya. Sehingga negatif 9 di dalam kurung dikurang 225 dibagi 25 dikali negatif 6 ditambah 45. Nah, kita kerjakan dulu pembagiannya. Karena kenapa?
bagi dan kali adalah setara sehingga dikerjakan dari kiri ya. Maka 225 dibagi 25 hasilnya adalah negatif 9. Sekarang baru dikalikan. Negatif 9 dikali negatif 6. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 9 dikali negatif 6 hasilnya adalah positif 54. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Negatif 9 ditambah 54 hasilnya adalah 45. 45 tambah 45 maka hasil akhirnya adalah 90. Mudah ya? Saya yakin anak-anak semuanya pasti bisa. Selanjutnya, sebelum melangkah ke kaidah yang keempat tentang bilangan berpangkat, maka kita bahas terlebih dahulu mengenai bilangan bulat berpangkat. Apa itu definisi pangkat? Pangkat adalah perkalian berulang. Jika ada A pangkat N, maka A dikali A dikali A sampai N faktor. Sebagai contoh, 2 pangkat 3. Itu artinya, sebagaimana definisinya, pangkat adalah perkalian berulang, maka 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sering terjadi salah pemahaman pada anak-anak. 2 pangkat 3 berapa? 6. Salah itu ya. 2 dikali 3 baru 6. Tapi kalau 2 dipangkat 3, maka 2 dikali 2, 4 dikali 2 lagi 8. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ikuti berikutnya. Nah, sebagai contoh ya tentang perpangkatan. Contoh yang pertama 3 pangkat 4. Berarti 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Contoh berikutnya, 2 pangkat 5. Itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 5 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2 adalah 32. Nah, ini harus hati-hati. Di dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 3. Maka negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini hati-hati dalam mengalihkan tanda negatif. Ya, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Maka hasil akhirnya harus negatif. Sekarang kita kalikan angkanya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Maka hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya, dalam kurung negatif 2 dipangkat 4. Nah, artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Hati-hati mengalihkan tanda. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Nah, dari sini kita bisa mengamati jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, pangkat 3 ya, ganjil pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5 pasti hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dipangkatkan angkanya genap, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, pasti hasilnya positif. Nah, itu sebagai trik. Paham ya? Selanjutnya, kalau ditulis seperti ini, negatif 5 pangkat 3. Negatifnya tidak masuk dalam kurung. Berarti negatif tidak ikut dipangkatkan. Negatif berdiri sendiri di depan ya. Jadi yang dipangkatkan hanya angka 5.
Negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah negatif 125. Kenapa Pak dituliskan sekali aja negatifnya? Iya, karena tidak di dalam kurung. Kalau di dalam kurung, maka negatif ikut dipangkatkan. Tapi kalau di luar kurung ataupun tidak dikurung ya, maka negatif tidak masuk ke dalam pangkat, sehingga yang dipangkatkan adalah angkanya saja. Jelas ya masalah perpangkatan? Kalau sudah bisa masalah perpangkatan, maka kita akan bisa melakukan operasi campuran bilangan bulat pada kaidah selanjutnya. Ya, oke. Jadi sekarang kaidah yang keempat. Jika dalam operasi campuran terdapat pangkat, maka harus didahulukan pangkatnya, ya, perpangkatannya didahulukan. Diutamakan pangkatnya. Sebagai contoh seperti ini. 15 dikurang 2 pangkat 4 dibagi 4. Ada pengurangan, ada pembagian, ada perpangkatan. Mana yang diutamakan? Yang dikerjakan dahulu adalah pangkatnya. Sehingga 15 dikurang 2 pangkat 4 dibagi 4. Didahulukan pengerjaannya adalah 2 pangkat 4. Berapa? 16. 2 pangkat 4, 16. Setelah dipangkatkan, baru dikurang atau dibagi dulu? Iya, sesuai dengan kaidahnya dibagi dulu. Baru 16 ini hasil perpangkatan 2 pangkat 4 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 4. Nah, terakhir dikurangkan. 15 dikurang 4 adalah 11. Jelas ya semuanya? Contoh berikutnya. Nah, seperti ini. 105 dikurang 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah dalam kurung negatif 8. Mana yang didahulukan? Ya, sebagaimana kaidah yang keempat. Ya, jika ada operasi campuran seperti ini, pangkat didahulukan. Nah, sehingga 105 dikurangi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah dalam kurung negatif 8. Dipangkatkan terlebih dahulu, sehingga 105 tetap dikurangi 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali, turun kalian ya, 3 pangkat 2 9 ditambah dalam kurung negatif 8 sampai baris yang ini dikurang, dikali atau ditambah dulu sesuai dengan kaidah yang ketiga tadi, maka dia dikalikan terlebih dahulu. Maka 8 dikali 9 adalah 72. Baru kita 105 dikurangi 72 ditambah negatif 8. Maka hasil akhirnya adalah 25. Ya, mudah ya. Oke, selanjutnya. Kaidah yang kelima. Jika dalam operasi campuran terdapat kurung, maka diutamakan pengerjaannya. Jadi kurung didahulukan. Apapun operasi yang ada di dalam kurung. Sebagai contoh, 3 ditambah 7 dikali 3. Pak, dalam kurung kan tambah, Pak. Iya, tetapi karena dia dalam kurung, maka diutamakan, didahulukan. Nah, penyelesaian seperti ini. 3 ditambah 7 dikali 3. Maka kita kerjakan dulu, kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 3 tambah 7, 10. Baru dikalikan, 10 kali 3 adalah 30. Mudah ya? Oke. Contoh yang kedua, 105 dikurang 2 pangkat 3 dikali 13 ditambah dalam kurung negatif 8. Tutup kurung. Jika ada contoh seperti ini lagi, nah, ada kurung, ada pangkat, ada kali, ada kurang. Sesuai dengan hierarki ataupun susunan pengerjaannya, diutamakan kurung. Diselesaikan dulu dalam kurungnya. Sehingga seperti ini nih. 105
dikurang 2 pangkat 3 dikali 13 ditambah negatif 8. Ini dikerjakan terlebih dahulu. 13 ditambah negatif 8 adalah 5. Setelah kurung dikerjakan, pangkat dulu atau kali dulu? Iya, sesuai dengan kaidah yang keempat adalah pangkat dulu. Maka dipangkatkan dulu ya. Dipangkatkan dulu 2 pangkat 3. Berapa? 8. Sudah dipangkatkan, maka ada negatif, ada pengurangan, ada perkalian. Diapakan? Dikalikan sekarang. 8 kali 5 adalah 40. Baru terakhir dikurangkan. 105 dikurangi 40 adalah 65. Bisa ya semuanya ya? Saya yakin anak-anak semuanya pasti bisa. Baik anak-anak, sebagai kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu apabila dalam suatu operasi campuran bilangan bulat terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan kurung, maka urutan pengerjaannya adalah yang pertama dilakukan adalah mengerjakan kurungnya. Setelah dikerjakan kurung baru pangkat. Setelah pangkat baru kali. Setelah kali baru bagi tambah kurang. Yang paling utama adalah kurung dan pangkat. Kalau kali bagi tambah kurang ini menyesuaikan dengan kaidah sebelumnya ya. Sehingga bisa kita singkat untuk memudahkan kita mengingat. Kurung pangkat kali bagi tambah kurang kita singkat dengan kupaka bataku. Nah, ini untuk memudahkan, membantu kita mengingat urutan dari pengerjaan operasi campuran. Kurung dulu, pangkat dulu, baru menyesuaikan kali bagi tambah kurang. Bisa ya? Dan saya harapkan anak-anak mengingat ini supaya nanti ketika mengerjakan soal operasi campuran lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke anak-anak, ya untuk memperdalam ingatan kita tentang kaidah operasi bilangan campuran bilangan bulat, kita ikuti ataupun anak-anak kerjakan soal-soal berikut. Silahkan ya nanti dikerjakan sebagai latihan. Kalau tidak tahu, masih belum paham, bisa nanti komentar di kolom komentar video ini. Ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan dikerjakan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak semuanya paham dan bisa mengerjakan semua soalnya. Itu saja dari Pak Adi. Salam semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.